Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadana ghairahu la syaqina. Ya habbadha rabba wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina. Nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak Bupati Wonosobo, Ibu Wakil Bupati Wonosobo, para wakil rakyat, segenap aparatur pemerintahan baik TNI, kepolisian maupun sipil, wabil khusus guru kita semua, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Hidayat serta keluarga, para ulama, para habaib, khusus Habib Assegaf, anak-anakku, para santri, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai di tempat ini hingga kembali nanti diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kalau malam Rebo kemarin saya ada di pelosok Kediri, Jawa Timur, dalam rangka menghadiri khataman Alfiyah. Malam ini saya ada di Jawa Tengah juga menghadiri khataman kitab-kitab kuning. Saya tidak khawatir bahwa kaum muslimin Indonesia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah,
akan kehabisan stok, saya tidak khawatir. Dan saya percaya santri-santri di pondok pesantren ini tidak berpikir untuk menjadi bupati, tetapi saya yakin siapapun yang jadi bupati pasti mikirin pesantren. Ikhwani fillah, saya malam ini tidak usah lama-lama ngobrol di sini karena bupatinya kiai tadi sudah banyak dan saya belum mandi. Mungkin tadi anak-anak atau bapak-bapak ada yang sempat nonton saya sampai jam 2, jam 3 masih ada di Jakarta. Saya bilang sama TV One, saya tidak merapikan tugas saya hari ini karena saya akan nengok saudara-saudara saya di Wonosobo. Saya biasanya kalau suruh mondok dengan TV, saya milih pondoknya. Mudah-mudahan silaturahim saya ada maslahat dan manfaat buat kita semua. Dan berkah pertemuan malam ini, siapapun punya keinginan Allah mudahkan. Yang pengen jadi bupati, biar jadi bupati. Kalau yang pengennya 2 ya biar kabupatennya dibagi 2. Khanifillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Nuwun sewu, suara saya masih serak karena belum kena air jeruk. Salasun ayatilu man sing saha jelema kuna aya naon salasun aya eta fihi disiman wajadatan wande bakal manggihan saha siman bihinna kalawan salasun halawatal imani kana amisna iman. Ngerti enggak? Salasun ana telu man sapa wonge kuna kang ana apa salasun ana iku fihi ing dalem siman wajada bakal nemoni sapa siman bihinna kalawan salasun halawatal imani ing legine iman. Ngertos napa mboten niki? Enake Sunda napa Jawa iki? Wah aku gak iso. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 ini dalam dirinya, pasti ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran lebih nikmat daripada membicarakan orang. Manis iman itu kalau puasa terasa lebih nikmat daripada kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Kalau saya tanya ibu-ibu di Jakarta, ibu-ibu mana yang lebih baik baca Quran apa ngomongin orang? Ibu-ibu serempak menjawab, baca Quran. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih gurih baca Quran apa ngomongin orang? Ibu-ibu tidak menjawab, tetapi satu dengan yang lain saling berbisik, perasaan gurihan ngomongin orang ya. Lalu saya tanya ibu-ibu di pengajian, mana yang lebih laris? Orang yang baca Quran atau ngomongin orang? Mereka diam 1000 bahasa, tetapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Kenapa? Belum manis iman. Kalau mereka suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, mana idghamnya, mana ikhfa'nya, mana iqlabnya, mana madnya, mana yang
fasol-wasolnya mereka tidak tahu. Tapi kalau ditanya suruh bicarakan orang, berbicara tentang manusia, membicarakan yang lain, mereka lebih lancar, mereka fasih, bisa murotal, bahkan tidak ada waqaf dan akhir ayatnya. Kenapa? Karena belum manis iman tuh yang saya omongin tuh ibu-ibu di Jakarta. Kalau ibu-ibu di Wonosobo insya Allah tidak sama, kiainya banyak, santrinya banyak, pesantrennya besar, bupatinya aja santri kok. Insya Allah di Wonosobo mah ibu-ibunya lain ya Pak ya, alhamdulillah lebih parah. Hamba Allah yang dimuliakan. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayyakuna yentono sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku ahabba langkung dipun remeni ilaihi marang siman mimma saka barang siwahuma kang sakliyane Gusti Allah lan utusane Gusti Allah. Kira-kira saya orang mana ini? Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang kita mencintai apapun. Allah tidak melarang kita mencintai siapapun. Yang dilarang oleh Allah mencintai apa dan mencintai siapa, mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Mengapa? Sebab Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Saya tanya bapak-bapak kita yang terhormat sebelah kanan, dalam dada kita ada rasa cinta? Ada rasa cinta? Sebelah sini ada rasa cinta? Kira-kira Ibu Wakil Bupati ada rasa cinta? Ada apa tidak? Santri putri ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama. Orang duwe kasetku. Tetap suci. Alfiyah. Takkan hilang. Sampai datang. Oh takkan hilang. Sampai datang bareng. Gak punya kaset. Allah tidak melarang seorang suami cintai istrinya. Bisa jadi itu kan hasil rebutan dengan teman SMA. Yang tidak dibenarkan itu kalau mencintai istri mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah tidak melarang seorang ibu mencintai suaminya. Bisa jadi itu hasil uber-uberan jebakan dengan hansip karena gak kawin-kawin. Yang tidak dibenarkan itu kalau mencintai suami mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Bagaimana supaya tumbuh cinta pada Allah? Man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan untuknya pintu cinta zikir kepada Allah, terbukalah untuknya pintu cinta kepada Allah. Punten suara saya habis, belum ada airnya. Malam ini yang kumpul di tempat ini jumlahnya mungkin tidak sampai 100.000 orang. Tetapi malaikat-malaikat Allah, hamba-hamba Allah yang mulia dan pilihan, sabda Nabi, innalillahi malaikatan sayyahinu yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadukum man yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim. Sesungguhnya Allah punya satpol PP dari kalangan malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berterbangan dan bertebaran mencari-cari majelis zikir. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka mengamparkan sayapnya sambil berkata, halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa kon aja isin-isin karo nyong tunggunya komori Gusti Allah dewek nyong. Malaikat nantangin kita semua
Saat kita sedang berzikir, malaikat ikut berzikir. Kita sedang membaca Al-Quran, malaikat mendengarkan. Kita sedang berdoa, malaikat mengaminkan doa kita semuanya. Malaikat malam ini semuanya menjadi tim sukses kita. Insya Allah kalau malaikat yang menjadi tim sukses, apapun keinginan kita kepada Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain sama tim sukses caleg. Kenapa? Lah namanya juga caleg cuma cari ngedeg. Kalau tim sukses caleg, tim suksesnya bikin rumah sudah jadi, calegnya belum tentu. Timnya sudah sukses, calegnya malah set. Kenapa? Tim suksesnya balas dendam, saudara-saudara. Dulu waktu masuk nyalon dia Masya Allah baiknya bukan main. Ada muludan kasih sumbangan, rajaban kasih sambutan, orang meriang ngasih bantuan, orang hajatan dia kondangan, orang mati nganter ke kuburan. Begitu jadi DPR naik mobil tutup kaca sama tetangga nggak nanya-nanya acan. Betul apa tidak? Makanya kita doain malam ini kalau ada wakil rakyat yang datang di tempat ini, mudah-mudahan disolehkan hatinya oleh Allah, amin. Kalau tidak soleh mudah-mudahan cepat mati, amin. Loh, doa saya akan baik. Khanifillah, tempat ini yang oleh Nabi dikatakan idza marartum biryadil jannati farta'u, jika kamu lewat di taman-taman surga mampirlah kamu semua. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilakul dzikri, riungan zikir. Kalau selama ini yang kita dengar bahwa yang namanya raudhah itu cuma satu ada di Madinah, ini adalah kebodohan. Sebab Nabi sendiri yang mengatakan raudhah bukan cuma di Madinah, ada di seluruh negeri di mana ada orang berzikir, di mana ada orang pengajian, di mana ada orang baca sholawat. Itu adalah taman di antara taman-taman surga. Tetapi saudara-saudara, memang ini taman surganya beda yang di Madinah. Kalau di Madinah itu dewan pimpinan pusat raudhah, kalau yang di pesantren ini dewan pimpinan cabang raudhah. Tapi walaupun dewan pimpinan cabang, kalau malam ini santri putri yang kerudungnya merah itu mati di tempat ini, insya Allah masuk surga, amin. Malam ini malaikat betah. Namanya taman surga, Masya Allah, apa yang tidak ada? Di taman surga tuh ada air susu, ada air madu, ada air putih. Memang saya itu tahu ciri-ciri daerah apes. Ini kiainya ini ngerjain saya kurang asem gitu. Tak tungake asem murat. Ini emang musuh saya ini dari dulu. Tak kira malah sudah ada, malah nambah anak wajan kiai gitu. Tapi ada makhluk-makhluk Allah yang tidak betah di tempat ini. Siapa mereka? Setan. Begitu Al-Quran dibaca mereka pergi kepanasan, begitu zikir dikumandangkan setan minggat kelojotan, begitu sholawat dikumandangkan setan pergi dengan sakit perasaan. Kenapa? Setan itu musuh zikir, setan musuh Quran, setan musuh Rasulullah. Makanya nanti kalau selesai sholat berjamaah, kiainya ngajak zikir berjamaah, kemudian ada jamaah yang pulang padahal tidak ada urusan, berarti itu jamaah sudah kesurupan. Kalau pengajian malam ini belum bubar, ada yang pulang, berarti jamaah sudah kerasukan. Tapi kalau ada jamaah bapak-bapak duduk di kursi ngantuk-ngantuk, berarti orang itu udah keusap. Dan kalau ada ibu-ibu pulang ke rumah gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Saya mendengar katanya setan mau bikin buku.
Bahkan saya kira Pak Bupati belum tahu, rupanya sudah tahu bahwa setan sudah bikin radio. Kalau di Jakarta namanya radionya Roh Jahat. TV-nya juga ada, TV-nya Roh Jahat juga. Apa isi kajiannya? Isi pengajiannya adalah zikir berjamaah bid'ah, sholawat bid'ah, doa berjamaah bid'ah, peringatan maulid nabi bid'ah, peringatan Isra Mi'raj bid'ah. Kalau ada yang ngomong gitu kita jawab akurat. Betul apa tidak? Gitu aja kok. Daripada repot bikin kopi. Saudara-saudara, kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan amal kita, tidak usah kita emosi, santai saja. Santai. Kalau terus-terusan kita diejek, disalah-salahkan, ingat Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini ayatnya minjem saja satu itu. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya Ismail. Mau melaksanakan perintah Allah, datang setan. Penampilannya percis kayak ustad. Jenggotan panjang, celana cingkrang. Ya kan penampilan penting, soal dalil gak ngerti enggak apa-apa. Yang penting penampilan. Dia datang. Bro, ini yang diajak ngobrol tuh Nabi Ibrahim, tapi dasar setan tuh anti Sayyidina dia. Pantasnya kan, wahai Sayyidina Ibrahim, anti banget setan mah, panggil namanya aja. Bro, katanya kamu disuruh nyembelih anak kamu ya? Iya. Siapa yang nyuruh? Allah. Saya enggak bisa disuruh-suruh sama Prabowo, enggak bisa. Saya tidak bisa disuruh sama Jokowi, tidak bisa. Saya hanya bisa disuruh oleh Allah. Gitu kata Ibrahim. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Dalam mimpi. Oh alah bro. Mungkin yang datang di mimpi kamu itu bukan wahyunya Allah. Bisa jadi yang datang tuh setan bro. Padahal yang ngomong Nabi Ibrahim tidak mau diskusi, tidak ngadu argumen, tidak nanya dalil, tahu kalau ada yang ganggu ibadah kepada Allah itu namanya setan, diambil batu langsung lempar. Asem kowe ngerti yo bro lah John. Ya, makasih. Ya, saya doain ya biar cepat tua sampean. Datang kepada Ismail, santri. Apa Kang? Kon jare anu arep disembelih bapakmu ya? Iya. Kon gelem? Ya gelem. Kamu mau disembelih sama bapak kamu? Ya mau dong, orang bapak saya kan ketua umumnya, saya sekjen, masa enggak setuju? Kamu akan disembelih bapak kamu itu bukan karena perintah Allah. Saya tahu bapakmu takut kalau nanti warisannya kamu jual. Ismail tidak nanya dalil, tidak nanya argumen, tidak diskusi, ambil batu kayak gue gagal maning son. Setan laporan sama ketua asrama, gagal nyongke. Datang sama istrinya Nabi Ibrahim namanya Siti Hajar.
Yo Siti pananu bojone sampean nyembelih anake kon ya rinyong ta wong wadon manut bae karo wong lanang. Kata tugasnya nyongkur telu ya kur masak-masak karo manak. Malah cara wong Pemalang kur loro apa tugasnya nyongkur loro mamah karo mlumah.